Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam kasih Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya, Pendeta Evelyn Herlin Tanamal. Kita akan belajar dari firman Tuhan, dan pembacaan firman saat ini terangkat dalam kitab 1 Timotius pasal 6, ayat 2b sampai dengan ayat yang ke-10. Dan menjadi nats inti kita adalah pada ayat yang ke-10. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk setiap penyertaan, perlindungan, kasih dan rahmat Tuhan. Kalau kami boleh ada lagi di tempat ini, itu karena kasih setia dan penyertaan-Mu. Lewat Tabura Injil Kelas Siapen Selatan, kami akan kembali memperdengarkan kebenaran firman Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami dengan darah Tuhan yang mulia, sinari dengan cahaya ilahi Tuhan, agar Tabura Injil terus dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, sinari kami dan jangan pernah tinggalkan kami. Bersama hamba dan semua pendengar Tabura Injil dimanapun berada, Tuhan memberkati kami supaya ketika firman kami baca, kami dengarkan, kami belajar memahami dan melakukannya dalam setiap kehidupan dari hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa Tabura Injil kekasih Tuhan, kita akan kembali belajar dari kitab 1 Timotius. 1 Timotius pasal 6 ayat 2b sampai dengan ayat yang ke-10. Dan yang menjadi inti perenungan kita di saat ini adalah pada ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Dikatakan berbahagia adalah kita sekalian ketika membaca Alkitab, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya demi hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus, dari 1 Timotius 6 ayat 2b sampai dengan ayat yang ke-10. Dan menjadi nats inti perenungan kita adalah pada ayat yang ke-10. Maka tema bagi kita di saat ini adalah jangan terjebak perjudian. Sekali lagi, jangan terjebak perjudian. Saudara kekasih Tuhan Yesus, judi dapat didefinisikan sebagai upaya mempertaruhkan uang dalam usaha untuk melipat gandakan uang untuk sesuatu yang kemungkinannya sangat kecil. Alkitab tidak secara khusus mencelah perjudian atau pertaruhan loto. Tapi secara jelas, Alkitab memperingatkan kita untuk menjauhkan diri dari mencintai uang. Kita bisa melihat itu dalam kitab 1 Timotius ayat pasal 6 ayat 10, Ibrani 13 ayat 5. Alkitab juga menasihati kita untuk menjauhkan diri dari usaha mendapatkan kekayaan dengan cepat. Kita lihat dalam Amsal 13 ayat 11 dan 23 ayat yang kelima, serta Pengkhotbah 5 ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, jadi sangat jelas berfokus pada usaha mencintai uang dan menggoda orang lain dengan janji untuk mendapatkan kekayaan secara cepat dan mudah. Jadi adalah isu yang sulit karena jika dilakukan dengan tidak berlebihan dan hanya sesekali saja, ia cuma sekedar menghamburkan uangnya, namun tidak berarti menjadi sesuatu yang jahat. Orang menghamburkan uang dalam berbagai macam aktivitas. Jadi tidak menghamburkan uang lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan dengan berbelanja, bersantap yang mewah atau mahal, ataupun membeli barang yang tidak perlu. Namun fakta bahwa uang juga bisa dihamburkan dalam hal-hal yang tidak, lantas membenarkan bahwa judi itu bisa dilakukan saja.
Sebab uang tidak seharusnya dihambur-hamburkan, tetapi kelebihan uang seharusnya ditabung supaya bisa diberikan untuk menolong orang lain, bahkan menopang pekerjaan Tuhan. Bukan dihabiskan untuk berjudi. Oleh sebab itu apapun alasannya, judi tidak dibenarkan. Karena judi ialah permainan dengan memakai uang atau sesuatu yang berharga sebagai taruhan. Saudara kekasih Tuhan Yesus, memang Alkitab tidak secara jelas menyebut judi sebagai dosa. Namun ketika melihat adanya keinginan untuk menang atau mendapatkan uang dari berjudi, maka dalam berjudi terdapat sikap cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Selain ketamakan, Lukas 12 ayat 15, dan kemalasan, Amsal 10 ayat yang keempat. Sikap-sikap ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan, untuk bisa berjudi. Misalnya saja, supaya bisa taruhan, lalu pada akhirnya dia harus mencuri. Nekat membunuh jika dihalangi untuk berjudi. Jelaslah bahwa dengan demikian, judi bertentangan dengan kehendak Tuhan. Selain itu juga bisa kecanduan karena membuat ingin terus berjudi dan melupakan hal-hal yang sangat penting, antara lain beribadah, berdoa, bekerja untuk kehidupan. Oleh karena itu, firman Tuhan di saat ini mengingatkan kita sekalian, janganlah terjebak atau terlibat dalam perjudian. Ingatlah selalu saudara kekasih Tuhan, bahwa cinta uang adalah akar segala kejahatan, dan judi hanya membawa kita kepada kecanduan, keterikatan, kemiskinan, bahkan penghukuman. Ingatlah bahwa Allah yang kita percaya di dalam Yesus adalah Allah yang berdaulat. Dialah sumber kehidupan dan sumber berkat yang akan selalu menyediakan segala kebutuhan umatnya, bahkan gerejanya, dengan cara-cara yang jujur dan pantas. Hal itu pula yang Tuhan inginkan dari kita, sebagai gerejanya yang hidup untuk pekerjaannya, bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dalam 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ibrani 13 ayat 5 menyerukan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sedangkan Matius 6 ayat 24 mengatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mammon. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, kami kembali diingatkan untuk menjalani kehidupan dengan bekerja keras untuk menampung segala yang kami kerjakan. Kekayaan yang didapat dengan cara yang cepat, maka akan hilang juga dengan cara yang sama. Tetapi ketika kami bekerja dengan sungguh menimbun dan menimbun, tetapi tetap melakukan apa yang menjadi bagian kami seperti yang Tuhan mau, maka berkat itu akan tetap cukup. Dan firman-Mu juga mengajarkan kami untuk tetap mensyukuri segala sesuatu, sebab orang yang tahu mencukupi dirinya akan selalu bersyukur dalam segala kehidupannya. Jauhkanlah daripada kami roh-roh dunia ini, jauhkan daripada umat-Mu keinginan untuk berjudi yang pada akhirnya menyiksa diri dan keluarga. Tetapi ajarlah kami untuk selalu mengandalkan Tuhan, menghormati Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan ini. Tuhan memberkati kami sekalian, semua pemirsa Tabura Injil yang selalu setia mendengarkan firman Tuhan lewat channel Tabura Injil.
Tuhan pimpin mereka dalam kasih setia dan penyertaan Tuhan, dan biarlah pertolongan-Mu selalu menjadi warna kehidupan mereka. Klasik Siapan Selatan dalam melaksanakan tugas untuk terus memberitakan Kristus yang tersalib. Para pimpinan klasis, Tuhan berkati dengan hikmat dan marifat-Mu, supaya di dalam kekuatan Tuhan mereka mampu berdiri untuk terus melaksanakan apa yang menjadi bagian mereka, dan Tuhan akan menyempurnakan dengan apa yang menjadi bagian Tuhan. Lalu Tuhan memberkati semua kru tabura Injil yang selalu setia, rela berkorban, berlelah-lelah, melakukan apa yang harus mereka lakukan. Yesus sempurnakan itu dengan segala yang berasal dari Tuhan, sehingga berkat itu tetap menjadi bagian mereka. Bangsa, negara, dan gereja, janda, duda, yatim piatu, para tahanan, narapidana, orang-orang asing di sekitar kami taruh seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Pemerintah dari pusat sampai ke pelosok-pelosok, bahkan di atas negara Indonesia, tanah Papua, terkhusus Kabupaten Kepulauan Yapen. Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan dalam bidang pemerintahan, Bupati, Sekda, seluruh pimpinan OPD, semua anak-anak Tuhan dalam aras pemerintahan di mana saja mereka ada dan berkarya. Tuhan terus memberkati mereka dalam kewibawaan dan hikmat-Mu. Begitu juga dalam bidang-bidang swasta, gereja dalam memancarkan kasih Tuhan bagi dunia ini. Biarlah kasih karunia dan penyertaan-Mu terus menjadi bagian mereka, sehingga apa yang harus kami kerjakan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Apa yang harus kami lakukan untuk membangun pekerjaan Tuhan, kami melakukan dalam kesadaran bahwa Allah lah Tuhan yang berdaulat, yang kami percaya dalam Yesus Kristus. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan, jauhkan segala pencobaan mara bahaya hingga pada maut, lalu dengarkanlah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan telah kita dengar, dan janji setia Tuhan akan terus berlaku bagi kita sekalian. Ingatlah bahwa Allah yang kita percaya dalam Yesus adalah Allah yang berdaulat. Dialah sumber kehidupan, dialah sumber berkat yang akan selalu menyediakan segala kebutuhan kita. Lakukanlah apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.